dengan NIM 2622090. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari teori trade and factor. Secara etimologis, trade and factor itu memiliki arti yang berbeda, di mana trade dapat diartikan sebagai sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh seseorang individu. Sedangkan faktor dapat kita artikan sebagai tipe atau syarat-syarat tertentu dalam sebuah pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang. Jadi dapat kita artikan bahwa kata trade and factor itu memberikan asumsi kecocokan menciptakan kesuksesan dalam sebuah karir yang dilalui oleh seseorang, dan juga sebaliknya kegagalan dalam mencocokkan trade and factor dapat menimbulkan kegagalan dalam suatu pekerjaan. Nah, dari asumsi tersebutlah maka terbentuklah teori trade and factor. Teori trade and factor ini juga merupakan termasuk teori pemilihan karir tergolong tua dan merupakan fondasi dari konseling karir sendirinya. Pengertian lainnya, teori trade and factor itu adalah pandangan di mana kepribadian seseorang itu dapat dilukis dengan mengidentifikasi sejumlah ciri sejauh mana tampak hasil dari testing psikologis yang mengukur masing-masing dimensi kepribadian seseorang. Konseling trade and factor berpandangan sama dan juga menggunakan alat tes psikologis yang sama, di mana untuk menganalisis atau mendiagnosis seseorang mengenai ciri kepribadian, dimensi untuk mengetahui relevannya seseorang tersebut atau keberhasilan atau kegagalan yang dijabat oleh seseorang dalam jabatannya tersebut. Adapun keunggulan dari teori trade factor ini, salah satunya yang pertama, teori ini menekankan pendekatan ilmiah pada konseling. Yang kedua, penekanan pada penggunaan data tes objektif dapat menjadi perbaikan dalam pengembangan teks dan penggunaannya. Kelemahan dari teori trade factor ini diantaranya yang pertama, di dalam pemilihan atau menentukan sebuah keputusan pilihan tidak dilakukan sekali namun dibuat bertahap. Yang kedua, kurangnya perhatian dari keluarga dekat yang mempengaruhi pilihan anak. Yang ketiga, kurangnya perhatian serta diperhitungkan perubahan hidup dalam bermasyarakat. Implikasi teori trade factor secara garis besar ada 3, yaitu yang pertama, mengenali konseling dengan data yang lengkap dan akurat. Yang kedua, mengadakan peninjauan dari pekerjaan yang ada. Kemudian yang ketiga, mencocokkan potensi yang dimiliki oleh konseling. Baik, hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dasar dari teori trade and factor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari teori Ginsberg. Ginsberg dan teman-teman telah menetapkan bahwa suatu pemilihan karir tidak dapat dirubah. Terjadi pada periode yang jelas, digolongkan atas persetujuan yang dimiliki oleh individu antara harapan dan kemungkinan. Tahapan perkembangan pemilihan karir menurut Ginsberg ada 3. Yang pertama, masa patokan, di mana masa ini berkisar antara usia 10 sampai 12 tahun atau pada masa sekolah dasar. Yang mana pada masa ini pemilihan karir masih sembarangan dengan melalui aktivitas permainan mereka. Yang kedua, masa tentatif, di mana pada masa ini berangsur antara usia 11 sampai 18 tahun atau pada masa SMP dan SMA. Pada masa ini ada beberapa tahap. Itu yang pertama, tahap minat yang berangsur pada usia 11 sampai 12 tahun, di mana pada masa ini individu mulai menyadari kebutuhan untuk mengidentifikasi arah karir individu. Yang kedua ada tahap kapasitas, di mana berangsur pada usia 12 sampai 14 tahun. Nah, tahap ini berkelanjutan dari tahap sebelumnya, di mana di sini individu telah mulai mengevaluasi kemampuan yang dimiliki untuk aktivitas yang dilakukan. Kemudian yang ketiga ada tahap nilai, di mana berangsur pada usia 14
15 sampai 16 tahun. Di mana pada usia ini individu telah menyadari bahwa pemilihan karir atau pekerjaan yang ia lakukan tidak hanya berguna bagi dia sendiri, tetapi juga berguna untuk orang lain. Kemudian yang keempat yaitu ada tahap transisi, di mana tahap ini berlangsung pada usia 17 sampai 18 tahun. Pada tahap ini individu mulai menggambarkan atau memadukan orientasi pemilihannya terhadap minat, bakat, dan kemampuannya untuk merealisasikan pemilihan karirnya pada kehidupannya yang akan mendatang. Selanjutnya ada masa realistik, di mana pada masa ini berlangsung pada usia 18 sampai 22 tahun atau selambatnya pada usia 24 tahun. Pada masa ini pekerjaan mengalami perkembangan yang lebih ke arah realistik. Pada masa realistik ini ada 3 tahap, itu yang pertama tahap eksplorisasi, yang kedua tahap kristalisasi, di mana pada tahap ini individu mulai berusaha terlibat dalam suatu aktivitas yang terjadi di lapangan pekerjaannya. Yang ketiga ada tahap spesifik, di mana individu mulai melakukan pekerjaan secara spesifik dan khusus. Namun pada individu jarang muncul pada tahap ini. Selanjutnya adapun tugas-tugas vokasional menurut Ginsberg ada 3, yaitu yang pertama pada masa fantasi, di mana berlangsung pada usia 10 sampai 12 tahun. Yang kedua ada masa tentatif, berlangsung pada usia 11 sampai 18 tahun. Kemudian yang ketiga masa realistik, berlangsung pada usia 18 sampai 22 tahun. Selanjutnya implikasi teori Ginsberg dalam bimbingan dan konseling. Informasi karir atau pekerjaan yang telah diberikan oleh guru BK dapat memberikan suatu pemahaman kepada siswa agar dapat memilih pilihan karir yang tepat setelah usai melakukan pendidikannya. Saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari teori Roux. Teori Roux ini menekankan bahwa pada awal masa kanak-kanak merupakan peran penting untuk mencapai suatu kepuasan pemilihan karir seseorang yang akan mendatang. Teori Roux ini juga merupakan pola asuh dari orang tua. Pemilihan karir teori Roux ini memiliki 2 tingkatan. Itu yang pertama pengaruh genetika. Misalnya seorang anak lahir pada orang tua, ayah dan ibu yang bekerja sebagai guru, maka otomatis anak-anaknya juga akan menjadi guru, karena itu termasuk pengaruh dari minat, bakat, kemampuan yang telah dimiliki oleh orang tuanya. Yang kedua, pengalaman masa kecil. Berbagai pengalaman yang telah diberikan oleh keluarga kepada individu pada masa kecil itu sangat berpengaruh pada pemilihan karir yang akan datang. Seperti tidak hanya itu, suasana dalam keluarga juga akan mempengaruhi atau berkontribusi terhadap pemilihan karir seseorang tersebut. Misalnya pada suasana negatif itu seperti kasar, tak acuh, itu akan sangat berpengaruh pada pemilihan karir anak untuk yang akan datang. Kemudian pada suasana hati, suasana positif itu seperti sayang, perhatian, dan lain-lainnya. Itu dapat berpengaruh positif pada pemilihan karir seseorang anak yang akan datang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari teori Donald Super, di mana teori Donald Super ini menyatakan bahwa pemilihan karir menurutnya dipengaruhi oleh dua faktor. Itu yang pertama faktor internal atau dari dalam diri kita sendiri, itu yang berpengaruh terhadap minat, bakat, kemampuan, potensi, dan lain-lainnya yang dimiliki oleh kita sendiri. Yang kedua faktor eksternal, di mana ini dipengaruhi oleh keluarga, ekonomi, pengalaman, dan lain-lainnya. Adapun tahap-tahap perkembangan karir pada masa teori Donald Super ini, yang pertama pada masa pertumbuhan, di mana beranjak pada lahir sampai usia 14 tahun, yang mana anak dalam mengembangkan potensinya yang dipadukan dalam pandangan khas, minat, sifat, dan kebutuhan yang terstruktur dalam gambaran diri. Yang kedua ada masa eksplorasi, di mana berusia sekitaran 15 tahun sampai 24 tahun. Pada masa ini seseorang telah mengambil keputusan mengenai pilihan karir
mengenai pemilihan karirnya tersebut, tetapi belum finish, dia masih merubah pemilihan karirnya tersebut atau pekerjaannya tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada masa pemantapan, di mana berkisaran antara usia 25 sampai 44 tahun. Nah, pada masa ini seorang individu telah menetapkan suatu pilihan pekerjaannya dari hasil pengalaman yang telah ia lakukan sebelumnya. Selanjutnya masa pembinaan, yaitu berkisaran antara usia 45 sampai 64 tahun, di mana orang dewasa telah menyesuaikan dirinya dalam penghayatan pekerjaan atau penyesuaian diri berkelanjutan pada jabatan yang telah ia lakukan. Dan yang terakhir masa kemunduran atau masa pensiun, di mana pada masa ini berkisar antara usia 65 sampai ke atas. Dan pada masa ini seseorang menemukan pola hidupnya yang baru setelah melakukan jabatannya tersebut. Teori Holland ini menyatakan bahwa kepribadian seseorang itu merupakan hasil dari keturunan dan pengaruh lingkungan. Adapun tipe kepribadian dan pemilihan karir menurut Holland itu yang pertama realistik, di mana seseorang lebih agresif, lebih menyukai pekerjaan yang konkret daripada abstrak. Contohnya itu seperti tukang pipa, tukang listrik, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua investigatif, di mana seseorang itu kadang-kadang Selanjutnya yang ketiga ada artistik, di mana seseorang tuh lebih menyukai imajinasinya seperti pelukis, pematung, desain dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada sosial, di mana seseorang lebih menyukai interaksi sosial, suka bergaul, contohnya itu seperti guru dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keenam ada enterprising, di mana ini seseorang lebih agresif, menyukai peran-peran pemimpin seperti manajer pemasaran. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu konvensional, di mana seseorang lebih menyukai pekerjaan yang konkret dan terkendali seperti seorang pekerja kantoran dan administrasi. Selanjutnya pemilihan karir menurut teori Krumbers memandang bahwa manusia memilih pilihan karirnya itu berdasarkan pengalaman dan pengaruh lingkungan sekitarnya. Pengalaman dan pengaruh hidupnya itu berasal dari lingkungannya seperti keluarga, teman, sekolah, dan lain-lain sebagainya. Teori ini berasumsi bahwa kepribadian individu dan perilaku yang dimiliki oleh seseorang itu hasil dari pengalaman belajar yang unik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkembangan karir menurut Krumbers, yang pertama faktor genetik, yang kedua faktor kondisi lingkungan, yang ketiga faktor belajar, dan yang keempat masa keterampilan dalam menghadapi tugas dan masalah. Pengaruh pengalaman belajar terhadap pemilihan karir ada dua, yaitu yang pertama, orang akan menerima pekerjaan apabila mereka telah sukses terhadap pekerjaan yang telah ia percayai. Yang kedua, proposisi yang berlawanan pada mereka gagal dalam menyelesaikan tugas yang telah ia percayai. Realisasi teori Krumbers terhadap layanan di sekolah itu yang pertama menjelaskan tujuan dan informasi, yang kedua mengidentifikasi solusi, yang ketiga mengumpulkan informasi tentang permasalahan yang dikendalikan, serta dapat juga menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: mengidentifikasi masalah, diagnosis, prognosis, treatment, dan evaluasi. Baiklah, hanya itu penjelasan dari teori pemilihan karir yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.